Saat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini secara online. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu lagi di minggu pertama di bulan April. Dan saya sungguh percaya kasih setia Allah terus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Siapkan hatimu. Anda berada di rumah, saya percaya berkat Tuhan, jamaah Tuhan akan dialami oleh Bapak Ibu semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memiliki Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan boleh menyertai kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu ini karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan patut di minggu ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Biar Tuhan Engkau memuduskan kami, Engkau melayakkan kami di tempat ini Tuhan. Bahkan umat-umatmu Tuhan, anak-anakmu yang saat ini sedang Tuhan Yesus menyaksikan Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya mereka juga mengalami lawatan Allah. Mereka juga mengalami jemahan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon kuasa Tuhan turun atas kami, memenuhi kami Tuhan. Baik di tempat ini, baik di rumah kami. Kami mohon biasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah kami semua, membebaskan kami Tuhan, melepaskan kami, bahkan memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman. Kami sungguh percaya firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan setiap roh-roh jahat kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berikan syukur kami kepadamu Tuhan, yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi mari kita berikan sorakan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa, amin. Bapak Ibu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita mempunyai Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi kota benteng kita, amin. Kita mau terus memuji Dia, kita mau terus menyembah Dia, mengagungkan Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, agar Dia menjadi gunung batu kita. Dialah keselamatan kita. Mari kita menyanyi dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, agar gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
perlu takut, karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Amin. Siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam situasi apapun Tuhan, kami tetap percaya Engkau ada bersama kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai hidup kami Tuhan. Saat badai itu datang menerpa kami Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau yang akan terus menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami yang dapat melewati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Dan kami hanya mau mengatakan hanya Engkau Tuhan yang menjadi perisai hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sama-sama dengan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami datang mohon pertolongan, supaya sekali lagi Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini ya Tuhan, sekalipun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing, tapi kami merasakan kehadiran-Mu secara nyata di dalam setiap kami, juga di dalam seluruh isi rumah kami yang mengikuti kebaktian. Tuhan tolong kami, supaya khususnya beberapa waktu sebentar ini Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk terus berkonsentrasi, bahkan juga dimampukan untuk merenungkan firman Tuhan, bahkan merasakan kuasa firman Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, bahkan juga hamba-Mu sendiri. Beri pertolongan kepadanya ya Tuhan, supaya kelemahan-kelemahan manusia tidak menghambat kuasa firman Tuhan yang hendak Kau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita pada pagi hari ini akan bersama-sama merenungkan satu tema, Bapa, Kristus, dan Aku. Mari kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasal yang ke-7. Perjanjian Baru Injil Lukas pasal yang ke-7, saya akan baca mulai ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat 50, demikian bunyinya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah puli-puli bualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang perempuan berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku.
tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam hal ini Adam dan Hawa, maka seketika itu juga mereka menyadari bahwa mereka berdua telanjang adanya. Maka sebetulnya secara singkat atau secara kesimpulan boleh saya langsung katakan, sejak manusia jatuh di dalam dosa sejak saat itu, maka hadir dalam setiap relasi manusia dengan apapun juga. Baik relasi manusia dengan dirinya sendiri, relasi manusia dengan sesamanya, relasi manusia dengan Allah, bahkan juga relasi manusia dengan alam semesta. Kalau kita mau jujur, tidak ada seorang pun yang puas dengan dirinya sendiri, bukan? Yang cantik kayak bintang film, mungkin tetap merasa cantik sih cantik, saya yang rada bodoh. Yang pinter, mungkin ngomongnya gini, pinter sih pinter, tapi sayang wajah pas-pasan. Setiap kita tidak, kalau mau jujur, tidak ada yang puas dengan keadaan diri masing-masing. Juga termasuk dengan orang-orang yang lain. Orang itu baik, sayang, bla bla bla. Jadi kita sering kemudian mengatakan sayang ada sesuatu. Nah itu semua sebetulnya karena kita lihat di dalam diri seseorang, atau minimal antara kita yang melihat orang itu ada dosa yang ada di tengah-tengahnya. Sehingga kita tidak mampu melihat orang sebagaimana adanya, tetapi unsur dosa ada di antaranya. Demikian juga Alkitab dan Kejadian pasal 3 mencatat pada waktu manusia mendengar langkah Allah, maka dikatakan seketika itu juga manusia menyembunyikan dirinya. Dengan kata lain sebelumnya manusia merasa begitu bebas bersekutu dengan Allah tanpa batas, tanpa ketakutan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada dosa di antara Allah dengan manusia yang membuat manusia merasa takut untuk berrelasi dengan Allah seperti sebelumnya. Demikian juga yang saya katakan, manusia sebelum jatuh di dalam dosa sudah diberi perintah, sudah diberi mandat untuk mengelola bumi, mewakili Allah, mengelola semuanya. Akhirnya yang terjadi karena unsur dosa ada di antara manusia dengan alam, maka yang terjadi lebih bukan mengelola tetapi mengeksploitasi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antara Bapa Allah dengan kita ada satu pembatas, yaitu dosa. Tetapi puji syukur, Kristus datang untuk menyingkirkan dosa itu. Sehingga antara Bapa dengan kita yang tadinya di tengah-tengahi, yang tadinya dibatasi oleh adanya unsur dosa, sekarang kehadiran Kristus justru menjembatani sehingga antara manusia dengan Allah
boleh ada satu persekutuan yang indah kembali. Mari kita mencoba melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Tetapi secara khusus saya akan fokus di dalam mulai pasal 7 ayat ke-41. Tetapi paling tidak saya akan mengulas kembali, tadi kita tahu persis dikatakan ada seorang ahli Taurat, yaitu mengundang Tuhan Yesus, seorang orang Farisi yang bernama Simon mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan perjamuan diadakan oleh orang Farisi itu untuk Tuhan Yesus. Tetapi unik sekali ternyata ketika orang Farisi ini menyambut Tuhan Yesus, dia menyambut Tuhan Yesus masih dengan batas-batas yang sangat luar biasa. Sementara dikatakan kemudian di dalam rumah itu datanglah seorang perempuan berdosa, seorang pelacur yang kemudian juga masuk ke rumah itu. Dan seperti yang kita ketahui, membanyak minyak wangi, menangis membasahi Tuhan Yesus, kepala dengan minyak wangi, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata, demikian seterusnya. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat 41 ketika Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Simon. Ketika dia berpikir, kalau dia adalah nabi, masa dia tidak tahu sih siapa perempuan ini? Itu pikiran daripada Simon orang Farisi ini. Artinya tetap, walaupun Simon mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ada sesuatu yang sebetulnya masih ada di antara Tuhan Yesus dengan Simon ini. Dan nanti kita akan melihat lebih jelas lagi. Yang jelas mulai di dalam ayat tadi dikatakan ada dugaan yang dalam tanda kutip bersifat agak negatif. Kalau artinya dia belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah nabi. Kalau dia sungguh-sungguh adalah seorang nabi, mestinya tahu. Nah ini kok tidak, semacam begitu kan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Simon si ahli Taurat, si orang Farisi ini. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang seperti ini dan dalam bentuk pertanyaan. Ayat 41 saya baca lagi. Simon, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Setelah Simon dituntun pada satu pengakuan bahwa orang yang hutangnya lebih besar ketika dihapuskan hutangnya mengucap syukur lebih sungguh-sungguh daripada orang yang hutangnya cuma sedikit dan dihapuskan, maka Tuhan Yesus mulai masuk kepada poin yang sesungguhnya. Lihat perempuan ini Simon, kalau engkau menganggap aku ini tamumu, tadi waktu aku masuk ke rumahmu, bahkan engkau tidak menyediakan air untuk membasuh kaki. Luar biasa. Ini adalah tradisi yang sebetulnya paling wajar. Aturan yang paling minimal ketika seseorang mengundang tamu datang ke rumahnya, air untuk pembasuhan kaki pada waktu itu menjadi satu keharusan yang paling minimal. Tetapi Simon tidak melakukan. Dikontraskan oleh Tuhan Yesus. Sejak aku masuk ke rumah ini dan perempuan ini datang, dia terus menerus menangis terseduh-seduh, berlinang air mata, membasahi kakiku dengan air mata, bahkan mengusap dengan rambutnya. Kontras sekali. Berarti antara Simon dengan Tuhan Yesus ada batas. Tetapi antara perempuan dengan Tuhan Yesus tidak ada batas. Sehingga air mata pun dipakai untuk menyeka kaki. Rambut bagian yang paling bersih daripada seluruh bagian tubuh seorang wanita pun dipakai untuk mengusap kaki yang paling kotor.
Waktu aku datang engkau tidak mengurap, tidak mencium aku. Tidak memberikan salam. Jangan lupa zaman itu tidak ada COVID, saudara. Jadi tidak perlu takut-takut untuk mencium atau berpelukan. Tetapi perempuan ini terus bahkan bukan cuma memeluk aku. Mencium kaki yang relatif kotor. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak. Tetapi dia mengurapi aku dengan minyak. Jadi ada kontras. Simon mengundang Yesus dengan batas. Dengan keraguan-raguan. Dengan dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Itu sebabnya salah satunya tadi, jikalau benar ia adalah seorang nabi. Tetapi perempuan ini berelasi dengan Yesus tanpa ada batas. Mari kita perhatikan secara khusus ayat yang ke-47. Ayat ini harus saya soroti karena memang ada terjemahan yang kurang pas. Ayat 47 demikian bunyinya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ada semacam kesan, karena semua yang dilakukan oleh perempuan ini, perempuan yang berdosa, yaitu mengurapi kepala Tuhan Yesus dengan minyak, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata, dan kakinya Tuhan Yesus diusap dengan rambutnya. Maka karena perbuatan perempuan ini, maka ia diampuni. Kesan daripada ayat 47 begitu, saya baca lagi. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat banyak kasih. Apakah benar bahwa seseorang diampuni dosanya karena usaha daripada seseorang melakukan sesuatu? Maka secara keseluruhan Alkitab, maka kebenaran ini nampaknya tidak benar. Tetapi paling tidak secara konteks dekat, kita boleh memberikan jawaban bahwa sebetulnya terjemahan Indonesia ini kurang pas. Kalau kita bandingkan dengan versi bahasa Inggris khususnya NIV, itu terjemahannya menjadi seperti ini. Karena dosanya telah diampuni, maka ia melakukan perbuatan kasih yang begitu rubah tadi. Yaitu menangis, membasahi kaki Yesus, mengusap kaki Yesus dengan rambutnya, termasuk membawa minyak wangi yang sangat mahal dan mengurapi rambut Tuhan Yesus dengan minyak wangi itu. Sekali lagi saya tegaskan, karena dosanya telah diampuni. Dan ini lebih konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tadi. Dia hutang 500 dinar, hutangnya dihapuskan. Yang satu cuman hutang 50 dinar. Juga dihapuskan hutangnya. Mana yang berbuat terima kasih dengan lebih sungguh-sungguh. Jadi sebetulnya ayat 47 ini mau mengungkapkan, karena perempuan ini sudah diampuni dosanya, itu sebabnya yang melakukan semua yang tadi katakan, yang diceritakan dalam Injil Lukas pasal 7 itu dengan begitu rupa menjadi kontras daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam pengertian ini saudara, sebetulnya kita boleh berasumsi ketika sekarang saya mencoba kembali kepada bagian yang lebih awal. Di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Demikian seterusnya. Maka ayat ini boleh diasumsikan beberapa hari sebelumnya. Sebelum peristiwa ini, perempuan ini sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan diampuni dosanya. Maka ketika sekarang dia mendengar Yesus yang sudah mengampuni dosanya ini, ada di rumah Simon orang Farisi itu. Dengan rasa syukur karena dosanya sudah diampuni.
Dia membawa minyak wangi, ketemu dengan Tuhan Yesus, menangis terseduh-seduh sebagai ungkapan rasa syukur. Itu sebabnya kemudian ditegaskan. Dan Tuhan Yesus sengaja mengkonfirmasi bukan hanya kepada perempuan yang berdosa ini, tetapi khususnya kepada Simon. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Telahnya kapan? Beberapa hari yang lalu. Bukan baru saja. Itu sebabnya karena sudah diampuni, telah diampuni beberapa hari yang lalu, dia sekarang dengan rasa syukur yang begitu berlimpah-limpah mengucapkan terima kasih dan perbuatan kasih kepada Kristus. Itu sebabnya kemudian ayat 49 dikatakan siapa orang ini? Sehingga dia bisa mengampuni dosa. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan saja mengampuni dosa, bahkan Kristus adalah yang mampu mengaruniakan iman. Sehingga iman yang dikaruniakan oleh Kristus boleh menyelamatkan seseorang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi kita. Untuk sekarang menyingkirkan dosa, untuk menjadi penengah. Kalau tadi saya katakan, sejak manusia jatuh dalam dosa antara Allah dengan manusia, di tengah-tengahnya ada dosa. Antara diri kita dengan diri kita sendiri, ada ketidakpuasan dan itu unsur dosa. Seperti yang tadi saya katakan, cakep sih cakep, cuman bodoh. Pinter sih pinter, tapi wajah pas-pasan. Itu semua ketidakpuasan muncul dari dosa. Dengan sesama kita, di tengah-tengahnya juga ada dosa. Dengan alam, di tengah-tengahnya juga ada dosa sehingga kita mengeksploitasi alam, bukan mengelolanya. Tetapi Kristus hadir untuk supaya antara Bapa dengan kita bukan lagi dosa, tetapi jalan ke keselamatan. Kristus hadir mengangkat semua dosa-dosa kita sehingga kita mampu menerima diri kita sebagaimana adanya. Sebab jikalau Kristus mengasihi kita, bagaimana mungkin saya tidak mengasihi diriku sendiri. Itu sebabnya Tuhan pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seseorang yang belum sungguh-sungguh dijamah oleh Kristus, tidak mungkin dia bisa menerima dirinya sendiri. Dan orang yang belum bisa menerima dirinya sendiri tidak mungkin bisa menerima orang lain. Diri sendiri aja tidak diterima, apalagi orang lain. Demikian juga antara Kristus, antara kita dengan alam, ada Kristus di tengah-tengahnya. Kita khawatir dengan lingkungan sekitar kita. Pada waktu terjadi gempa bumi kita rasa takut, di situ ada Kristus yang menjamin dan menjaga kita. Sekarang kita khawatir di mana-mana COVID-19 menjadi sesuatu yang menakutkan, jangan lupa. Antara alam dengan kita ada Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu ada seorang yang lama sudah tidak kontak dengan saya, kontak saya lewat WhatsApp dan bertanya begini. Pak Yung, saya dengar dari pendeta bla bla bla, saya tidak sebutkan namanya, bahwa Bapak sedang begini-begini ya. Oh, saya kaget. Loh, ini saya sedang melakukan sesuatu yang relatif belum banyak orang yang tahu. Kok dia bisa tahu dan dia dapat kabar ini dari pendeta A, katakanlah begitu. Secara guyonan saya berkata demikian. Wah, pendeta A hebat banget ya. Telinganya ada di mana-mana. Seperti COVID-19 juga ada di mana-mana. Ada kalanya kita tidak perlu terlalu takut dengan COVID-19. Memang dia ada di mana-mana. Sehingga kita tidak yakin, bahkan istri kita pun belum carrier. Kita tidak yakin suami kita belum carrier, supir kita belum carrier. Kita tidak yakin. Tetapi jangan lupa, Kristus bukan hanya datang untuk menengahi
antara kita dengan Bapa. Kristus bukan datang hanya supaya kita bisa menerima diri kita sendiri. Kristus juga datang untuk menengahi perseteruan alam dengan kita. Maka orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah dijamah oleh Kristus mampu melihat alam dengan kacamata yang berbeda dengan orang-orang yang belum dijamah. Puji syukur. Kristus datang untuk menjamah perempuan yang berdosa, yang ditolak oleh seluruh kota, tetapi diterima tanpa batas oleh Bapa. Karena pengampunan di dalam Kristus Yesus. Biarlah firman pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita. Antara kita dengan apapun ada Kristus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kepadamu kami datang. Benar Tuhan, kadang-kadang kami belum sungguh-sungguh menghadirkan Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tetapi biarlah melalui firman yang baru saja kami renungkan, kami diingatkan bahwa setelah Engkau datang, khususnya sebagai juru selamat kami, maka kami tidak perlu lagi takut untuk menghampiri Bapa. Pada waktu Kristus datang, sudah menebus dosa-dosa kami, maka kami boleh menerima diri kami sebagaimana kami adanya, sebab kalau Allah pun menghargai dan mengasihi kami, bagaimana kami tidak mau menerima diri kami sendiri. Dan kami berterima kasih Tuhan, ketika kami sudah sanggup menerima diri kami masing-masing, maka kami pasti seharusnya mampu memahami sesama kami dengan lebih baik. Apalagi pada waktu kami mencoba melihat sesama kami sama seperti Tuhan, sama seperti Kristus melihat sesama kami. Tuhan, kami pada saat seperti ini bahkan juga mengucap syukur bahwa antara alam dengan kejadian-kejadian, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ya Tuhan, Engkau pun ada di antara tengah-tengah. Dan kami mengucap syukur, Engkau senantiasa hadir, menjadi penengah antara kami dengan apapun yang ada. Biarlah pemahaman ini Tuhan memberikan rasa damai sejahtera kepada kami, bahkan rasa syukur yang berlimpah-limpah. Sama seperti perempuan berdosa yang berani datang tanpa ragu-ragu. Berani datang tanpa kecurigaan. Tidak seperti Simon, ahli orang Farisi, yang mengundang Kristus hadir ke rumahnya, tetapi masih dengan memakai banyak pembatas-pembatas. Oh Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan, tanpa batas, menjaga setiap kami. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat, tiba saatnya sekarang dengan rasa syukur, bahkan dengan penuh hikmat, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengakrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang daging, dan hidup yang amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal datang untuk menjadi manusia. Bahkan untuk kemudian berada di antara kami dengan apapun. Antara kami dengan Engkau ya Bapa. Antara kami dengan sesama kami, antara kami dengan alam dan situasi sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan anak-Mu hadir dalam setiap keadaan hidup kami. Pada waktu kami berjalan pada siang hari, Kristus bersama-sama dengan kami. Di tengah kegelapan malam, pada waktu kami harus berjalan, Kristus pun di tengah-tengah kami. Di antara kegelapan dengan kami ada Kristus yang menjadi pengantara kami sehingga kami boleh melihat terang yang datang daripadamu. Tuhan, secara khusus pada pagi hari ini sekali lagi hamba-Mu berdoa. Serahkan setiap jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Karena kami harus mengakui ya Tuhan sampai pada batas-batas tertentu dalam setiap rumah kami ada pergumulan kami masing-masing. Tetapi pagi hari ini kami dihiburkan, kami dikuatkan. Bahkan antara masalah dan pergumulan kami dengan kami ada Engkau di antaranya ya Tuhan. Sehingga Engkau pun akan ambil bagian dalam pergumulan dan masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya ya Tuhan ketika Engkau ambil bagian peduli dengan apa yang sedang kami hadapi.
maka akhirnya semuanya akan selesai di luar dugaan kami. Semuanya akan selesai dengan kami mengucap syukur berlimpah-limpah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Kami senantiasa boleh berdoa. Itu sebabnya Tuhan, bagi mereka yang sekarang ini sedang di rumah masing-masing dan berdoa bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini, berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa jikalau mereka sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang ketakutan, berikanlah kekuatan, penghiburan dan keberanian menerima realita yang sedang terjadi. Dalam satu keyakinan Tuhan tetap menjaga. Bagi mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi khususnya karena kegiatan-kegiatan selama beberapa minggu mulai agak diperlambat. Tuhan kiranya melalui cara-Mu yang ajaib Engkau tolong mereka satu persatu. Tuhan, masih banyak hal yang boleh kami doakan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, sekarang ini ketika kami seolah-olah merasakan kami sedang berjalan dalam satu jalannya begitu menakutkan, kami percaya seperti pemazmur kami yakin bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami dan bahkan menjaga kami. Tuhan, terima kasih kami boleh mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mempunyai Kristus yang senantiasa menjadi penengah untuk segala sesuatu yang kami hadapi. Tuhan, kami terus berdoa. Khususnya beberapa hari lagi Tuhan, tepatnya pada hari Jumat yang akan datang. Kami sebagai orang percaya akan masuk dalam satu kalender gerejani yang sangat penting, yaitu Jumat Agung. Hari di mana pada waktu itu engkau tergantung di atas kayu salib karena dosa-dosamu. Biarlah khususnya melalui firman yang kami renungkan secara singkat pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh merasa sebagai orang yang paling berdosa, tetapi yang menerima pengampunan yang begitu luar biasa, sehingga kami dengan rasa syukur, ucapan terima kasih yang luar biasa pula ya Tuhan, menghayati kasih-Mu yang luar biasa. Selama beberapa hari ini ya Tuhan, ajarkan kepada kami, bukan hanya menuntut apa yang Engkau akan berikan lagi kepada kami ya Tuhan, tetapi mulai merenungkan apa yang boleh kami perbuat untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Persiapkan jemaat-Mu Tuhan, selama beberapa hari ini lebih merenungkan pengorbanan anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib bagi setiap kami. Supaya melalui perenungan-perenungan itu kami boleh sungguh merasakan betapa luar biasa, betapa limpahnya, betapa tidak terbatasnya kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah selesai.